Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Warisan yang Tak Diinginkan. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Kejadian ini flashback di tahun 2002, di mana teman ibuku masih kuliah di Fakultas Kesenian Tari di Jakarta. Sedikit latar belakang, teman ibuku ini sebut saja namanya Ambar. Dia kenal sama ibuku karena waktu tahun 2016 ada workshop membatik. Jadilah ibuku ketemu dan kenal Ambar ini. Akhirnya berteman sampai sekarang. Karena Ambar merasa sudah dekat dengan ibuku, akhirnya Ambar suka sharing apapun itu, sampai ke hal pribadi, termasuk cerita absurd di hidupnya yang bakal admin ceritakan. Cerita ini diceritakan oleh ibuku atas persetujuan Ambar, karena mau menyampaikan pelajaran hidup dan juga budaya yang harus tetap lestari sampai kapanpun. Kita mulai ceritanya dari sudut pandang Ambar. Waktu itu aku masih semester 4 kuliah. Biasanya kampus mengadakan acara besar tahunan di semester ganjil, yang mana bakal ada penampilan dari masing-masing jurusan dan angkatan di kampusku. Acara itu bakal diadakan di awal semester depan. Aku tertarik mau ikut perform di pentas itu, karena aku belum pernah sama sekali perform di acara kampus. Pengumumannya memang disebarkan 1,5 bulan sebelum acara diselenggarakan. Jadi saat itu aku memang sudah mau UAS. Jadinya akhir semester 4, sisa 1 minggu lagi. Awalnya aku ragu apakah ikut atau enggak. Yang buat aku bimbang, aku bakal nari berkelompok atau aku bakal solo. Kalau solo, tandanya aku harus izin dengan semua teman kelasku, karena memang cuma boleh satu kelas menyumbang satu perform. Di jurusanku memang cuma ada 4 kelas saat itu, tapi kalau digabung dengan jurusan lain bakal super ramai. Bayangkan aja kalau setiap kelas ada 3 yang sumbang perform. Mau selesai acaranya kapan? Akhirnya setelah musyawarah dengan teman satu kelas, kami sepakat untuk aku tari solo. Teman sekelasku juga percaya aku bisa tampil dengan maksimal. Lagian, teman satu kelasku juga kurang kompak. Jadi mereka gak begitu memaksakan untuk ikut perform. Setelah semuanya sepakat, aku daftar ke panitia. Tinggal mikirin mau bawain tarian apa. Aku dikasih kesempatan 5 hari buat tentuin mau bawain tarian apa. Ini momen yang aku tunggu-tunggu sebetulnya. Walaupun ada hambatan nantinya di atas panggung, setidaknya aku bakal punya pengalaman dan udah berusaha. Ini bakal jadi prestasi untuk diriku sendiri, walau tanpa piala. 2 hari sebelum aku mendaftarkan diri buat perform, aku masih bingung mau bawain tarian apa. Akhirnya terlintaslah di pikiranku kalau aku bawakan satu tarian dari desaku saja. Dan sedikit latar belakang juga mengapa aku memilih menari tarian daerah asal desaku. Karena nenekku adalah seorang penari juga. Itu juga kenapa aku ambil jurusan seni tari. Jadi di keluargaku memang sudah menjadi turun-menurun yang bisa menari tari tradisional. Tapi gak termasuk ibuku, karena ibuku kurang menyukai tari-tarian. Akhirnya dia gak menekuni, tapi dia bisa juga menari sedikit. Jadi darah seni tari ini aku dapatkan dari keluarga nenekku.
Saat itu aku juga merasa senang, bisa sekalian nanti pulang kampung. Karena terakhir aku pulang kampung sekitar umur 6 tahun. Oh iya, BTW, aku lahir, besar, dan tinggal di Bandung. Karena ayahku punya tugas tetap di Bandung. Tapi orang tuaku dan nenek kakek dari kedua orang tuaku asli dari Jawa Tengah, bagian selatan. Siang itu aku udah kepikiran, selalu mau pulang kampung dan refreshing. Aku semangat ke kampus, ketemu sama beberapa panitia pendaftaran pentas. Akhirnya aku fix membawakan tarian pilihanku ini. Waktu itu aku betul-betul gak merasa bakal ada hambatan apapun. Malamnya aku cerita ke teman dekatku, masa SMA. Kita mahasiswi di kampus yang sama dan jurusan yang sama. Nama temanku Rati. Rati ini walaupun umurnya sama denganku, tapi dia adik tingkatku. Angkatannya di bawah 1 tahun dari aku. Di perbincangan itu aku juga berencana ngajak Rati ke kampungku buat sekalian liburan semester dia. Lagian, supaya dia tahu juga gimana prosesnya perform dan upacara-upacara sebelum pentas tari daerah. Kita punya rencana bakal berangkat ke kampungku langsung setelah UAS alias minggu depan, supaya bisa lama latihannya dan matang persiapannya. Setelah teleponan dengan Rati, besoknya aku pulang ke rumah di Bandung. 3 hari mau izin dengan ibuku. Aku kurang begitu dekat dengan ibu. Jadi kalau ada apa-apa, aku pasti ceritakan dadakan atau pas mepet-mepet gitu. Bu, Ambar mau pentas tari dong. Nanti, tapi masih lama sih, semester depan, setelah UTS lah kayaknya. Ibu boleh nonton Bar, kata ibuku. Ya boleh ibu, ini niatnya mau ngajak ibu. Emang kamu mau bawain tarian apa Bar? Nah itu bu, aku mau bawain tarian dari kampung. Nanti Ambar mau minta ajarin sama nenek. Jadi nanti Ambar ke kampung ya bu. Loh, kenapa harus ke sana? Seketika raut muka ibu udah beda, jadi garang. Aku bingung terus jelasin ke ibu. Iya, kan biar sekalian nenek yang ngajar. Omonganku dipotong. Bisa-bisanya Ambar kepikiran ke sana. Udah, cari yang lain aja narinya. Antara mau jelasin lagi ke ibu, kesel, dan takut sama ibu kalau udah marah. Akhirnya aku diam aja, mikir gimana cara ngomongnya, ganti tarian ke panitia. Gak enak banget, harus ke kampus lagi. Takut disangka plan-plan gitu. Karena aku udah gak dapet dukungan sama ibu, aku ceritain ke bapak. Saat itu, bapakku juga sedang di luar kota. Jadi aku via telepon bilang, Pak, nanti Ambar mau pentas bulan depan. Ambar nari daerah. Wah, keren tuh Bar. Nari apa emang? Tanya bapak. Tari yang nenek suka bawain pas muda. Jadi Ambar mau minta ajarin nanti sama nenek. Mendengar itu, bapak juga langsung gak setuju. Tapi setidaknya gak ngomel kayak ibu. Enggak, sebaiknya ganti aja tema kamu. Kan banyak tarian di Indonesia yang lebih bagus. Tapi kurang suka kalau kamu belajar tarian itu Bar. Dalam hatiku, kok pada gak dukung sih aku nari ini? Akhirnya aku jelasin ke bapak. Ya, lagian Ambar udah daftarin tema ini pak ke panitia. Mana bisa ganti, udah disusun nanti konsep panggungnya. Ambar gak mau dianggap plan. Bapak cuma menghela nafas doang tanpa kasih jawaban.
Ya udah Mar, besok kan kamu mulai UAS. Istirahat aja. Tanya lagi nanti sama ibu. Bapak udah jelasin ke kamu, Bapak gak suka nari tarian itu ya. Bapak tutup ya Mbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teleponnya langsung cepat ditutup Bapak. Udah capek ngerayu, tetap gak dibolehin. Dalah, aku akhirnya tetap nekat dan bohong sama kedua orang tuaku. Jangan dicontoh ya, ini juga aku kualat sih. Makanya pentas ini akhirnya gak berjalan lancar. Malam itu aku cari alasan gimana nanti bisa dibolehin pergi. Akhirnya aku yang super licik ini punya ide buat biar si Rati aja yang izin ke ibuku. Pura-puranya kita mau ada acara makrab UKM. UKM tuh semacam ekskul kalau di SMA. Besoknya aku langsung cepat-cepat bilang ke Rati, dan sepakatlah kita buat izin ke orang tuaku mau makrab. Gitu juga aku izin ke orang tua Rati. Seminggu ke depan setelah UAS, Bu, aku udah ganti tarian, jadi tarian yang lain. Tapi nanti Ambar mau makrab Bu, sama anak UKM pers. Kira-kira seminggu Bu, boleh ikut ya Bu? Kan sekalian mau libur semester. Izin aku dan Rati pada ibuku. Sama siapa aja? Tanya ibu pada aku dan Rati. Ada banyak nanti kawan di sana Bu, tapi aku berangkat dari sini sama Ambar, kata Rati menjawab ibuku. Ya udah Ambar, ibu minta nomor Rati ya. Siapa tahu ada darurat apa-apa, ibu bisa telepon Rati, minta ibuku. Aku kasih nomor HP Rati, lalu aku dan Rati lihat-lihatan. Kenapa ya? Kok ibuku gak minta surat perizinan dari kampus, cuma minta nomor Rati? Ya udahlah, justru bagus nih, kesempatan banget. Selepas izin dari ibu, aku langsung packing semua barang. Aku berangkat ke rumah nenek dengan bus di hari Rabu pagi saat itu, dan sampai sana Rabu sore. Aku ketemuan dengan Rati di terminal daerah Bandung. Di perjalanan, aku senang sekaligus merasa bersalah udah bohong sama ibu, tanpa izin sama bapak pula. Akhirnya, singkat cerita, kita sampai di kampungku, rumah nenek tepatnya. Dari terminal kota ke desa, naik becak sekitar 15 menit, tanpa memberitahu nenek juga sebelumnya. Rumah ini berada di pedesaan, tapi nggak terpencil. Jaraknya antara rumah tetangga ada 20 meter. Mobil nggak bisa masuk, cuma bisa becak aja, karena ada di tepian sawah. Kebetulan di situ nenek lagi ngurus tanamannya di depan rumah. Melihat aku sama Rati datang, nenek sebenarnya agak bingung dan lupa. Wajar aja. Aku terakhir ke sana kira-kira 14 tahun yang lalu. Nenek menyambutku dan agak heran juga kenapa aku masih hafal dengan jalannya. Oh iya, kenapa aku bisa hafal rumah nenek? Sebetulnya, nenekku semacam artis saat mudanya. Dia terkenal di kota itu karena dia penari handal dan sering mengisi acara-acara besar di daerah kampungku. Makanya aku sekali bilang dengan tukang becak di sekitar situ nama nenekku, beliau langsung tahu rumahnya. Nenekku belum terlalu tua kelihatannya, padahal umurnya sudah 71 tahun saat itu. Masih bisa beraktivitas sendirian. Masuk ke halaman rumah, aku seketika bernostalgia dengan masa kecilku. Semakin masuk ke rumah, aku makin kegirangan mengenang masa kecil. Betul-betul gak berubah bentuk rumahnya.
Di situ kami disediakan tempat menginap untuk 1 minggu di kamar bekas ibuku. Posisi kamarnya ada di tengah, kamar nenek di belakang, kamarku tengah, dan yang depan kosong. Entahlah kenapa kami ditempatkan di kamar tengah. Nenek kelihatan sumringah dan betul-betul semangat nyambut kami. Tapi aku bingung, kenapa nenek gak nanyain ibu. Malam itu tampak biasa aja, disuguhin makan malam. Dan di situ kami mulai cerita gimana kami di kampus dan tujuan kami ke sana. Nek, nanti aku mau pentas nari. Nenek ajarin aku dong. Aku seminggu di sini niatnya, Nek, kataku. Wah, boleh. Sama kamu juga ya, Nduk? Tanya nenek ke Rati. Enggak, Mbah. Aku mau lihat prosesnya aja, kata Rati. Oh, ya wis. Tapi boleh juga ikut latihan loh. Kalau gitu, Mbar, besok kita beresin kamar depan. Kita latihan di situ aja, lebih luas, ajak nenek. Kami sepakat di situ. Besok pagi, sekitar jam 10, mulai latihan. Tapi sebelumnya nanti subuh, aku mau diajak sama nenek ke suatu tempat. Hanya aku, Rati gak ikut. Katanya aku harus dikuatkan, supaya nanti prosesnya tanpa hambatan. Aku setuju aja waktu itu. Waktu lagi enak tidur, betul aja nenek ke kamarku. Pakai pakaian rapi, persis kayak orang mau manggung. Sanggul, dan selendangnya udah rapi. Ditambah parfumnya yang khas Semerbak sampai sekamar. Aku bersiap, tapi aku gak boleh pakai baju dan dalaman. Aku tinggal aja dalaman di kamar, cuma kain aja yang ku kenakan. Nenek ngajak aku ke tempat seperti lapangan kecil, gak jauh dari rumah, tapi lewat pintu belakang. Aku gak banyak tanya. Aku memang selalu patuh kalau ada upacara adat dari beberapa tarian di Indonesia. Sampai di lapangan kecil itu yang ada sumur dan kendi, juga berisi bunga-bunga. Ada daun-daun semacam mungkin pandan dan sirih. Gak begitu jelas karena itu subuh dan masih gelap. Nenekku lepas sanggul dan mulai tergerai rambutnya yang panjang, sambil dia berkidung atau bernyanyi. Aku dimandikan. Berdiri bulu kuduku dingin banget. Air berasa ngalir dari atas ubun-ubun sampai ke mata kaki. Seger banget airnya. Disiram-siram tanpa sabun dan udah selesai. Tahu-tahu nenekku nyuruh aku ganti kain yang kering. Barulah kita pulang. Sampai di rumah aku juga sempat disisirin sama nenek. Disiapin baju. Padahal aku bisa nyisir sendiri. Dan aku lupa sama pakaian dalam yang tadi tuh. Udah gadis ya kamu? Udah punya pacar kamu, Bar? Tanya nenek. Belum, Nek. Gak kepikiran. Sahut aku bercanda. Ya baguslah, nanti aja pacarannya. Fokus ke kuliah kamu dulu. Dah, sana tidur lagi. Nenek mau beres-beres, kata nenek sambil antar aku ke kamar. Sekitar jam 7:30 pagi, aku bangun dengan Rati, sarapan, dan siap-siap latihan. Di situ kamar depan sudah rapi, dengan beberapa cermin di sudut ruangan. Waktu aku masuk, nenek lagi muterin ruangan, sambil pasang kemenyan dan sajen. Setelah itu, ditaruh di depan kamar kemenyannya. Udah siap ya? Yuk sini, pemanasan dulu, kata nenek. Kita latihan seperti biasa, sampai gak kerasa udah jam 3 sore. Gak berasa capek, tapi Rati udah pucet banget kecapean. Mungkin gak terbiasa dia. Hari berjalan lancar, sampai satu keanehan.
Tepat malam Jumat saat itu, aku sama Rati lagi ngobrol-ngobrol di kamar sambil ngemil kuaci. Tahu-tahu aku batuk darah. Rati kaget. Kenapa aku? Dia cepat-cepat keluar, ambilin aku minum. Rati berasa lama banget ke dapur. Udah gatal banget tenggorokanku. Lama amat sih Rati. Akhirnya aku beranjak dari tempat tidur. Baru berdiri, Rati kelihatan pucat, masuk kamar, dan buru-buru. Dia pegang gelas yang udah berisi air setengah. Loh kenapa? Tanya aku ke Rati. Nih. Rati tetap mematung sambil ngasih aku gelas. Setelah aku minum, aku bersihkan darah yang ada di spray. Lalu siap-siap tidur. Aku belum mikir macem-macem, tapi merasa aneh aja semenjak itu. Setelah aku mau siap tidur, Rati masih dengan komiknya, duduk di ujung kasur. Lo kenapa sih? Aneh banget dari tadi. Tidur yuk, ajak aku. Lo kapan mau balik, Bar? Tanya Rati tanpa ngejawab. Lah, baru semalam kita di sini. Kenapa sih? Homesick? Enggak ada sih. Ya udah, tidurlah. Besok latihan lagi tuh lo. BTW, baca doa. Iya, kata aku. Tumben, Rati nyuruh aku berdoa sebelum tidur. Tapi aku cuek aja. Di tengah tidur, malam itu sekitar jam 1:30 pagi, aku kebangun. Tenggorokan berasa gatal lagi. Kenapa ya? Aku bisa-bisanya batuk darah. Tumben. Akhirnya aku mau minum, tapi gelas yang tadi udah habis airnya. Mau gak mau ke dapur nih. Waktu aku jalan ke dapur itu ada di paling belakang rumah. Jadi aku harus lewatin kamar nenekku. Waktu lewat, aku agak heran ada gerakan di dalam kamar karena pintunya terbuka dikit. Masa iya nenek jam segini belum tidur? Apalagi sholat ya? Ya udahlah, aku lanjut lagi ke dapur. Waktu ambil air, aku dengar ada suara orang potong kayu di halaman belakang. Buk, buk, buk. Siapa yang potong kayu malam-malam gini? Aku intip dari jendela. Ternyata itu nenek. Ngapain lagi sih? Udah malam. Kenapa gak besok aja? Tapi siapa yang di kamar dong? Akhirnya aku beranikan ngintip. Tanpa ada rasa takut juga. Tapi berasa gak sopan aja. Betul, di situ gak ada siapa-siapa. Aku lihat kamar nenek yang remang, wangi kemenyan. Foto kakek. Kakekku sudah meninggal, tapi aku selalu tersenyum ingat kakek. Tentramnya masa tua dalam hatiku. Waktu aku menuju kasur, aku ngerasa nyandung sesuatu. Itu berupa tampah baskom anyaman. Isinya ada ayam mentah, bunga-bunga, buah, dan beberapa benda asing lainnya. Aku gak mikir itu sajen, karena sajen yang biasa kulihat gak gitu. Waktu aku geser lagi tampaknya, aku lihat ada foto anak kecil, rambut, celana dalam perempuan. Aku kaget mampus, itu celana dalamku. Tapi ini siapa? Siapa di foto itu? Awalnya aku bertanya-tanya, tapi itu aku sadar, itu aku waktu kecil. Kok gak ada bagian tubuh aku di sini? Buat apa maksudnya? Dengar dari beberapa cerita, ini kayak model santet atau pelet. Karena panik, aku sempat ambil tuh celana dalam, langsung cabut ke kamar. Untung aku gak kepergok nenek. Besoknya, hari kedua di rumah nenek, kami latihan lagi. Kali ini Rati gak enak badan, jadi dia cuma nonton aja. Hari itu juga
Latihan aku seling istirahat, gak kayak kemarin. Nenek lu gak pernah sholat ya? Kata Rati. Iya juga ya. Tapi biarin, memang keluarga gua, bukan taat agama kok, kata aku. Iya sih. Rati, masa iya semalam gua ke kamar nenek, gua lihat ada foto gua di kolong kasurnya segala. Ada CD gua, sama ada rambut, tapi gak tahu rambut siapa. Panjang dan keriting begitu, kayak rambut gua sih. Tapi masa iya sih? Cerita aku ke Rati, mengendap-endap takut ada nenek. Hah? Serius lu? Kaget si Rati. Iya beneran. Apa itu ya? Ya lo keluarganya, masa gak paham? Sahut Rati seolah tahu sesuatu. Enggak. Tapi semalam, kenapa sih lo gak mau cerita? Tanya aku ke Rati lagi. Semalam, gua lihat nenek lu. Aneh bar. Belum selesai cerita, tahu-tahu nenek udah datang bawain teh hangat. Minum ini, biar kuat kayak nenek nih. Makasih mbah, kata Rati. Waktu baru minum seteguk, Rati batuk, hampir muntah, dan nunjukin muka gak enak gitu. Kenapa Rati? Sambil aku usap punggungnya. Gak apa-apa kok, keselak, kata Rati kayak kelihatan bohong. Terusin duk minumnya, habisin, kata nenek sambil ngelus tangan Rati, terus cabut ke dalam rumah. Ngelihat nenek udah masuk, Rati bilang sama aku, Bar, sorry ya, tapi ini teh ketir amat. Mana ada pedes-pedesnya, ini teh apa jamu sih? Gak biasa kali lu sama teh orang sini. Punya gua manis kok. Rati kayak kesel, terus gak lanjutin minum tehnya. Aku juga heran sama dia, kenapa pahit? Padahal teh ini enak banget, wangi, dan manis madunya enak. Latihan cuma berlanjut 2 jam. Habis itu kita selesaikan sore-sore sambil nemenin nenek pergi ke pasar. Entah kenapa, nenekku pergi ke pasar sore-sore, kan umumnya pagi. Waktu aku ke pasar, Rati kami tinggal di rumah sendirian karena demamnya belum pulih. Aku dan nenek ke pasar, ternyata bukan beli bahan makanan, tapi beli beberapa kain dan aksesoris sanggul. Nenek memang suka dandan. Aku suka diajak juga waktu kecil buat beli beberapa riasan wajah. Selesai dari pasar, aku gak heran sih dengan tatapan warga di desa ini yang rata-rata sinis. Tapi waktu aku lihat ekspresi nenek, dia chill aja, macam gak peduli. Aku lihat dari jauh, Rati di depan rumah sambil selimutan megang golok. Serem dah. Turun dari becak, aku jalan duluan daripada nenek dan nyamperin Rati. Habis nebang bambu lu, ledek aku. Gua mau balik sekarang. Sambil agak berbisik berjalan dekati aku, tapi ngebentak. Aku bingung, kenapa sih ini Rati? Aku mohon sama dia buat nginep 1 hari lagi, tapi dia diam aja. Di sini puncaknya, malam ini Rati tidur duluan tanpa ngomong sama sekali ke aku. Terakhir, dia ngomong minta pulang. Aku salah apa ya? Malam itu sekitar jam 1:30, persis di jam yang sama kemarin aku bangun. Aku ngerasa tenggorokan gatal lagi. Akhirnya aku ambil minum. Tapi setelah minum, aku merasa mual dan akhirnya muntah di dapur. Kaget, yang keluar dari mulutku ternyata gumpalan hitam. Dan ada darah juga. Aku jijik dan takut. Akhirnya aku panggil nenek. Tapi yang keluar malah Rati.
Loh, ih, apa itu Mbar? Kaget Rati. Nggak tahu, aku nggak tahu, aku takut. Aku jelasin ke Rati, sambil Rati bopong aku ke kamar. Nenekmu mana? Tanya Rati. Aku cuma geleng kepala, dan Rati keluar kamar, nyari nenekku. Aku bingung, nenek kamarnya ada dekat dapur, tapi kenapa nggak keluar? Aku teriak sekencang itu. Waktu nunggu Rati di kamar, aku ngerasa ada yang manggil namaku dari luar. Suaranya aku kenal, tapi nggak tahu siapa. Betul aja aku keluar kamar. Di kamar depan tempat latihan nari, terbuka pintunya. Aku lihat di situ ada perempuan, mirip ibuku. Di situ juga, aku lihat ibu terduduk depan cermin, sudut kamar. Lah, Bu, kok di sini? Tanya aku, tapi ibu nggak jawab. Di situ ibu nengok ke arahku, terus pergi lalu aja. Aku ikutan ibu keluar. Waktu keluar, lorong menuju dapur gelap sekali. Nggak kelihatan apapun kanan kirinya. Aku takut sekali waktu itu. Ini si Rati kemana ya? Akhirnya duduklah aku di sofa depan. Dari luar rumah, aku dengar ada senandung sinden laki-laki, diiringi musik. Dalam hati, siapa yang gelar hajatan pagi-pagi buta gini? Tapi diselingi juga ada suara perempuan nangis. Aku makin penasaran. Akhirnya aku keluar rumah. Sunyi, dingin, senyap. Angin gak ada. Aku pecahkan suasana itu dengan teriak, Rati. Tetap gak ada sautan. Akhirnya, aku masuk lagi buru-buru. Duh, kenapa sih ini? Aku bingung. Aku takut sendirian. Rati sama nenek kemana sih? Gak lama suara sinden itu dan suara tangis perempuan itu kedengeran lagi dari dalam rumah. Ini apa sih sebenarnya? Masuk ke kamar, aku juga dibuat kaget ngelihat ada perempuan menari menghadap lemari. Gerakannya gemulai dan handal banget kelihatannya. Aku pikir itu Rati, tapi waktu orang itu hadap perlahan menyampi, aku lihat itu wajahku. Sontak kaget, aku mundur dan jatuh. Ini apa? Ini kenapa? Lagi-lagi, aku tampar diri sendiri, berharap ini mimpi. Lagi dia mematung, tiba-tiba, anak perawan, masih wangi, kulitnya halus, rambutnya sama kayak ibu. Namanya Ambar sayang. Mendengar itu aku kaget dan bangun lagi menuju sumber suara. Iya, kamar nenekku. Waktu aku masuk kamar nenek, aku lihat ada diriku sendiri yang tadi lagi menari. Tahu-tahu ada di depan cermin rias kamar nenek, tanpa ada nenek di sekitar situ. Ternyata betul, karena nenek ada di dapur, lagi berbincang sama sesuatu yang aku sendiri gak tahu apa itu, entah manusia atau bukan. Siletnya perempuan pakai mahkota, tapi dia posisinya tiduran di meja makan. Telungkup posisinya sambil tangannya mengadah ke dagu. Setengah badan ke bawah, aku gak jelas. Intinya, kelihatan gak punya kaki. Aku semakin bingung dan lemas. Akhirnya aku pingsan. Di saat yang bersamaan, aku bangun di pangkuan Rati yang lagi nangis. Ambar, bangun Bar, gua takut. Di sebelah Rati ada nenek. Rautnya tenang, tersenyum, seolah gak ada apa-apa terjadi. Bangun Duk, mandi yuk. Lagi lemes begini, bisa-bisanya disuruh mandi. Akhirnya aku bangun, tapi aku tanya dulu ke nenek. Sebenarnya Ambar kenapa, Nek? Tapi nenek bilang aku cuma pingsan aja, kecapean.
Pingsan di kamar dan bangun waktu maghrib. Iya, aku pingsan subuh dan bangun maghrib. Lama banget. Waktu duduk mau makan malam, aku lihat Rati udah natap aku gak enak selama di meja makan. Seolah nyuruh aku bilang ke nenek kalau aku harus pamit. "Nek, aku pulang malam ini ya," kataku. "Buru-buru banget, Bar. Kan baru 4 hari. Bilangnya seminggu," kata nenek. "Rati sakit, Nek. Gak enak. Aku juga udah cukup berlatihnya. Besok-besok aku kesini lagi, Nek." "Loh, gak bisa gitu, Bar." Ucapan nenek ngegas, tapi masih kelihatan ramah mukanya. "Loh, emang apa yang ditunggu lagi, Nek? Kan udah cukup juga 4 hari. Ini gak diduga-duga, aku sakit, Rati pun sakit." Nenek diam aja, seolah ada yang disembunyikan. "Ya udah, pulang lambar. Lain kali, pasti kamu kesini," ucap nenek seolah yakin aku bakal balik. Akhirnya sekitar jam setengah 9, aku ke terminal pakai becak yang mangkal di ujung pos desa. Sebelum pulang, aku baru sempat cek HP untuk kabarin orang tuaku kalau aku balik cepat. Di situ aku dapat SMS 2 kali. Yang pertama dari ibu, yang kedua ada SMS dari nomor yang gak asing. Dalam SMS-nya cuma ada nomor 6 digit, yang mana aku sadar setelah di bus itu nomorku sendiri. Yang aku telaah lagi, isi SMS itu adalah tanggal dimana seharusnya kami balik, yaitu lusa. Aku tanya sama Rati, tapi Rati juga bingung kenapa bisa aku SMS nomor sendiri, sedangkan di pesan keluarnya aku gak ada SMS ke siapapun. Setelah perjalanan pulang, di rumah aku gak kunjung membaik. Aku masih sakit, yang susah dijelasin. Gatal tenggorokan, dan sendi semua sakit, tapi gak demam. Kalau Rati, dia kabarnya membaik setelah 2 minggu. Karena aku capek begini terus, akhirnya aku ajak Rati ketemuan. Di situ Rati kaget ngelihat aku. "Loh, pucet banget, kurusan juga. Lu yakin udah gak sakit?" tanya Rati. "Masih sebenarnya, dikit, gak kayak kemarin. BTW, gua punya tujuan kesini. Gua pengen nanya, sebenarnya lu kenapa sih pas di kampung gua?" Di situ raut Rati udah kaku. Jawabnya lama, tapi katanya, "Nenek lu itu gak betul, Bar. Hari pertama kesana, gua udah lihat ada sesuatu di atap rumah nenek lu. Tapi gua gak tahu itu apa. Gua rasa itu orang sih, tapi ngapain kan? Di hari kedua, waktu gua ambilin lu minum, gua lihat nenek lu gelagatnya aneh di kamar. Terus gua lihat ada ibu lu di sofa, lagi duduk liatin gua. Abis itu, dia kayak ngeludah. Tapi Bar, ibu lu dipocongin, makanya gua lari. Airnya tumpah. Yang lebih bikin gua kesel, waktu lu ke pasar, gua tidur, ada yang selalu manggil-manggil nama lu dari luar rumah, tapi arahnya dari belakang rumah. Waktu gua cek gak ada. Akhirnya gue makanlah aja tuh, karena gue lapar. Pas lagi enak makan, dari kamar nenek lu kedengaran suara bersin laki-laki. Gue panik. Akhirnya gue lari ambil golok di dapur. Gue gak mikir itu setan sih, tapi gue takut itu perampok. Jadi gue lari aja dari pintu belakang dan nungguin lu di depan sambil bawa golok. Di situ aku bengong aja dengar penjelasan Rati. Itu aja, yakin. Waktu lu pingsan, gue keluar manggil nenek lu sambil nangis kejer gue, Bar. Saking takutnya. Nenek lu ada di halaman belakang, tapi lagi mandi, Bar.
Jam setengah 2 mandi. Lu bayangin deh. Tapi bodo amat, gue paksa aja pulang. Akhirnya dia pulang. Waktu sampai kamar, gue lihat lu lagi nari depan cermin. Gue tahu itu bukan lu. Akhirnya gue sentuh lu dan lu pingsan gitu aja. Gue disuruh angkat lu ke ruang tamu. Sampai akhirnya gue ketiduran karena capek nangis di sebelah lu sampai siang. Sorenya mbak lu entah dari mana baru balik dan tanpa ngerasa panik sedikit pun. Akhirnya gak lama lu bangun. Dengar penjelasan Rati yang jauh beda sama yang aku alami, aku betul-betul lemas dan kaget. Aku pun ceritain balik apa yang aku rasain. Rati juga kaget banget, dan kita yakin kalau saat itu aku udah bukan di dunia ini. Tapi apa itu mimpi? Kayaknya bukan, karena tamparan dari diriku sendiri berasa banget. Pulang dari pertemuan sama Rati, aku mau beraniin diri tanya ke ibu. Bu, sebenarnya nenek kenapa sih? Kok Ambar gak boleh ketemu? Ibuku diam lama banget. Akhirnya aku tinggal pergi ke kamar. Tapi waktu mau tidur, ibu ke kamarku basa-basi. Tadi nanyain nenek kenapa? Kamu pengen banget ketemu. Iya bu, kamu udah dewasa. Udah saatnya kamu tahu. Nenek itu bukan orang yang baik. Kenapa ibu betul-betul gak mau ajak kamu kenal dia? Bahkan ibu sendiri pun ngeri ketemu dia, karena dia selalu cari pewaris peliharaannya Bar. Waktu ibu muda, ibu dipaksa ikut sanggar. Tapi ibu tahu tujuan dia apa. Ibu gak mau jadi pewaris apapun. Itu aliran dia. Kamu tahu kan foto kakek di kamar nenek? Itu bukan kakek kandungmu Bar. Kakek kandungmu sebetulnya masih hidup. Tapi waktu ibu remaja, dia pergi ninggalin nenek. Udah ibu ingatkan sama nenek, jadi orang biasa aja. Jangan demi ketenaran, kecantikan, dan kepuasan dunia rela berbuat yang merugikan orang. Dia sudah banyak menikah Bar setelah ibu merantau ke Bandung. Dia udah menikah dengan 3 laki-laki. Laki-laki terakhir dia nikahi, itulah kakekmu yang kamu pernah jumpa waktu kamu kecil. Baik kan orangnya? Memang baik. Gak pantas sama nenekmu yang macam pelacur itu. Tapi dari pernikahan semua itu, nenekmu gak dikasih keturunan. Cuma sama suami pertamanya aja, yaitu ibu. Ibu gak tahu alasan kenapa gak punya anak. Dan rata-rata kakekmu itu meninggal dengan gak wajar. Sebetulnya nenek kamu udah mau taubat semenjak menikah dengan kakekmu yang terakhir. Tapi karena kakekmu udah meninggal duluan, akhirnya nenekmu berulah lagi. Kamu ingatkan dulu terakhir ke sana, kamu ibu ajak pulang paksa. Karena dia minta kamu yang dia harap mau jadi pewaris peliharaannya. Atau apalah itu, karena ibu udah membantah dari muda. Ibu gak mau jadi boneka nenek. Ibu punya pendirian yang kuat. Dan ibu juga mau punya kehidupan normal. Dulu waktu tinggal sama nenek, sering ada perempuan, entah siapa dia. Kadang ada, kadang pergi di rumah itu. Orangnya cantik, tapi ibu gak yakin dia manusia. Dia semacam lumpuh. Suka duduk di atas meja makan. Nenek kamu lebih perhatian ke dia daripada ibu. Makanya ibu sebut itu peliharaan nenek. Mendengar penjelasan itu, aku shock. Apa yang diceritakan ibu sudah aku lihat dengan mata kepala sendiri. Dan kebenaran-kebenarannya betul-betul cocok sama yang aku alami. Gak bisa berkata, tapi nasi sudah menjadi bubur. Aku yang polos dan bodoh ini bisa-bisanya melawan orang tua
kemarin dan mementingkan ego. Singkat cerita, hari itu hari pentas. Aku sudah siap gladi resik. Walaupun lutut dan sendi-sendiku berasa kaku, tapi aku tetap paksakan, seolah gak pernah terjadi apa-apa. Riasanku sudah rapi dan beres. Rati nyemangatin aku terus. Yang rapuh ini dari belakang panggung. Keren banget nih pasti Lumbar. Pasti gak sia-sia perjuangan kita nanti. Semangat yuk. Mendengar itu aku ngerasa lebih lega. Setting panggung dan sambutan sudah mulai terdengar. Suara musik tarianku dimulai. Aku mulai masuk ke pelantaran. Mulai menari dengan santai dan menutup mata agar aku menghayati musik dan gerakannya. Seketika itu aku hanyut. Waktu aku buka mataku, aku menari di hadapan orang-orang berseragam, tanpa mata, tanpa ekspresi. Cuma ada satu orang yang menyeringai di sudut para penonton itu. Iya, itu nenekku. Kapan dia datang? Aku sudah hilang fokus. Setiap gong dipukul dan mataku dipejam. Keadaan berubah lagi, jadi aula kampus. Yang aku lihat di sana, orang tua mahasiswa dan mahasiswa lain. Setelah gong dipukul lagi, keadaan berubah lagi. Tapi di sini tanpa penonton. Cuma ada seseorang yang aku gak kenal. Bentuknya perempuan, tapi membelakangiku. Aku berusaha fokus lagi. Di saat yang sama, aku tunggu suara gong, berharap keadaan kembali normal. Tapi gak kunjung datang tabuhan gongnya. Sampai akhirnya, aku pejamkan mata. Ada suara lirih perempuan. Mampus gue Jumira, nama nenekku. Dan aku sadar, udah di atas panggung normal. Dengan tatapan orang-orang yang bingung. Mungkin aku sudah salah gerakan dan aneh. Akhirnya aku berusaha fokus. Dan pecah sesaat, merasa ada ribuan es batu menimpa punggung dan kepalaku. Aku jatuh, dan di situ aku gak ingat apapun. Kebangun di antara kerumunan temanku dari kru kesehatan. Di sebelahku ada penabuh kendang dan Rati. Aku tadi kenapa? Kamu kesurupan, Bar. Kok tarian kamu jadi kasar? Semua orang kecewa sama kamu. Aku pun malu. Kenapa kamu hentak-hentakan kaki di panggung? Orang pada takut loh. Segala kamu makanin semua panjakan di depan dosen. Gila kamu. Setelah Rati jelasin, dia pergi. Tinggalkan aku, petugas, dan penabuh kendang tadi. Mbak, kalau bisa, abis ini ruqyah atau ke orang pintar ya. Ini bahaya. Bisa jadi nanti mbak gak pernah menikah dan punya anak. Gak apa-apa mbak, ini bisa selesai. Makanya menari itu tujuannya untuk keindahan dan menyampaikan pesan. Tapi mbaknya punya tujuan yang lain di sini. Dah, habiskan tehnya. Saya pamit ke depan dulu. Aku bingung juga maksudnya. Tapi aku iyakan aja. Acara jadi kacau dan aku betul-betul malu sama teman sekelasku. Aku gak profesional. Orang tuaku juga pada saat itu datang telat. Untung. Tapi tetap Rati bocorin semua yang terjadi. Ibuku marah besar, tapi bapak tetap tenangin aku. Gimana pun itu, aku diruqyah ke orang pintar. Double. Akhirnya 2 hari setelah itu, kondisiku membaik. Sendi-sendi gak berasa sakit, dan aku udah mulai doyan makan. Gak kurus lagi aku. Nenekku gimana? Sebulan setelah kejadian itu, nenekku meninggal gantung diri. Kata orang kampung sekitar, nenek dibunuh orang karena menurut warga ada yang menjanggal di kematian nenek. Tapi sampai sekarang gak ada yang tahu siapa yang membunuh nenek. Aku sedih dengarnya, tapi ibu dan bapak puas. Aku sempat balik lagi ke desa untuk mengurus pemakaman nenek.
Aku tetap jadi orang yang pemaaf dan penurut ke segala tuntutan. Makanya aku tetap kasihan sama nenek, walaupun nenek udah berusaha mengambil jiwaku. Pesan di sini, tetap hargai warisan leluhur. Keluargaku gak pernah heran untuk adanya sesajen dan wangi-wangi kemenyan, karena untuk menghormati keluarga yang udah gak ada. Makanya, aku selalu biasa aja. Yang gak biasa itu, kalau sesajennya udah bukan berupa makanan matang, baru aku merasa aneh. Oh iya, semoga tarian-tarian daerah tetap ada seiring perkembangan zaman. Jangan sampai ada yang salah gunakan tarian, kayak nenekku. Dan ketenaran juga bukan segalanya di hidup. Kecantikan dan ketampanan bukan hal penting untuk melangsungkan hidup. Gimana menurut kalian? Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.